Jadi materi kita terkait dengan MongoDB. Kemarin sudah kita singgung apa itu MongoDB. Kalau belum begitu mengerti pembahasan MongoDB ini berkaitan dengan apa, MongoDB ini sendiri adalah sebuah database yang sifatnya dia adalah dokumen oriented. Jadi MongoDB ini sifatnya adalah dokumen oriented yang sifatnya adalah NoSQL. Nah, dokumen oriented ini adalah database di mana kita bisa nyimpan data yang tidak hanya terstruktur saja, tapi tidak terstruktur. Kalau misalnya kita kilas balik ya, pada saat kita membahas tentang SQL, itu yang kita pahami adalah kita harus membuat skema dulu. Ini kan kemarin kayak gitu kita bahas, kita buat skema dulu, habis itu baru kita lakukan pengisian menggunakan konsep DML. Ya, seperti ini. Data, definisi language atau pembuatan skema ya. Kemudian habis itu dilakukan pengisian, penampilan, kemudian pengeditan dan penghapusan, itu konsepnya adalah DML. Kalau misalnya ada perubahan pada skema, maka ini tidak bisa langsung diisi. Jadi perubahan pada skema ini harus dilakukan diulang kembali. Jadi harus istilahnya tuh harus bikin lagi kayak gitu dari awal. Jadi nggak bisa langsung kita ngisi begitu saja di bagian itu. Nah, sedangkan di bagian ini di NoSQL itu kita tidak perlu untuk membuat skema. Ini tidak perlu. Jadi tidak perlu kita membuat skema. Kita bisa langsung melakukan pengisian. Nah, lantas apa yang jadi pembeda antara data yang kita isi begitu saja dengan yang ada di sini? Sedangkan kalau kita pakai konsep skema, itu kan datanya akan mudah untuk dibaca. Ini perbedaannya. Jadi data dari skema NoSQL itu karena sifatnya dia sembarangan diisi, jadi seolah-olah dia tidak bisa dibaca dengan baik. Tapi kalau kita pakai MongoDB, jadi di MongoDB itu nanti kita bisa bikin tampilannya juga bisa kelihatan kebaca dengan baik gitu. Nanti saya jelaskan MongoDB itu kayak gimana. Terus pembedanya itu antara lain adalah kalau misalnya dari sini kita tuh sudah menentukan, kita di sini itu udah menentukan apa namanya itu ID-nya ya untuk primary key-nya. Jadi ini fungsinya salah satunya adalah untuk membangun sebuah relasi kan. Jadi relasinya itu sangat terstruktur. Kalau di sini sangat terstruktur. Sedangkan kalau di skema tidak perlu pengisian ini, maksudnya skemanya tidak perlu dibuat. Itu kalau di sini dia bentuknya memang tidak terstruktur, jadi tidak menggunakan itu. Konsepnya pakai indeks, jadi ada indeksnya di sini. Nah, sehingga kalau kita pakai relasi, kita tuh manggil penghubung antara tabel dengan tabelnya tuh ada istilah namanya primary key kan, dan juga foreign key kan. Skema itu kita tidak pakai konsep itu. Jadi di skema itu kita pakai ID saja. Terus kalau mau bikin relasinya gimana gitu. Nah, tapi itu nanti lebih kompleks lagi karena itu semuanya terstruktur. Jadi kita pakai fondasi dasar dulu supaya bisa ngelihat antara bedanya SQL dengan NoSQL. Nah, sebelum itu syarat untuk mempelajari NoSQL sih saya sarankan kalian harus sudah selesai dulu sistem basis datanya lah, mata kuliahnya. Jadi pemahaman terhadap sistem basis data ini sudah selesai duluan gitu mata kuliah ini. Jadi gampang untuk bisa membayangkan tentang skema ini nanti dari prakteknya. Jadi tadi pengantarnya seperti itu. Kalau mengingat kembali, kilas balik pembelajaran tentang skema ini di SQL,
mohon diingat lagi gimana kita bikin skemanya, gimana kita ngisi datanya, gimana kita mengupdate, menghapus dan lain sebagainya. Asal punya pemahaman itu, nanti pada saat kita bahas SQL-nya itu jadi kelihatan bedanya. Nah, yang menarik itu adalah ketika kita punya pemahaman seperti pemahaman yang tertib gitu kan, di NoSQL itu banyak sekali pemahaman yang dalam tanda kutip tidak tertib gitu. Jadi kalau kalian dengan menggunakan SQL itu cenderung lebih teratur, mengisi sesuai dengan ketentuannya atau constraint-nya, maka nanti ketika di skema di NoSQL itu seperti seolah-olah kita tidak pakai aturan seperti itu. Kalau dulu dibahas pada saat mata kuliah basis data, kita diajarkan untuk mengisi mengisi satu kolom itu dengan satu nilai, satu atribut dengan satu nilai. Sedangkan di NoSQL kita seolah-olah boleh mengisi lebih dari satu nilai. Nah, kalau di NoSQL itu tidak berlaku yang disebut dengan namanya normalisasi. Jadi ini tidak ada istilah normalisasi pada NoSQL. Jadi nggak ada normalisasi di NoSQL. Nah, berbeda dengan SQL yang kita berkaitan dengan pembuatan normalisasi. Jadi kita harus menormalisasi dulu semua tabel supaya tabel yang ada, misalnya dia cuma satu tabel induk, itu bisa kita pecah, kemudian kita akan relasikan. Nah, sehingga pada konsep NoSQL yang ada itu adalah kita berkaitan dengan dua hal ya. Yang pertama itu variabel, kemudian value-nya. Atau secara sederhana, labelnya apa, isinya apa, begitulah. Jadi konteksnya di dua hal itu. Yang paling penting itu dulu. Nah, untuk bisa mengerjakan ini atau untuk bisa mempraktekkan ini, maka harus ada yang diinstal dulu gitu. Seperti kalian menjalankan MySQL, kalau di sini kan pakainya MySQL kan. Kalau kalian menjalankan ini kan harus ada yang diinstal dulu. Nah, begitu juga MongoDB di sini harus diinstal dulu gitu. Nah, untuk menginstalnya ini saya informasikan begini aja ya. Jadi kalian masuk ke rumahnya MongoDB, silakan kunjungi situs MongoDB. Oke.